Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Sebelum kita memulai aktivitas, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita sudah masuk ke semester 2. Semester 2 kita akan mulai pembelajaran di bab 6. Bab 6 mengenai aktivitas permainan. Di minggu yang lalu Bapak sudah memberikan materi awalan mengenai aktivitas permainan. Materi yang kita pelajari di bab 6 ini adalah masih sama sebenarnya dengan jika kalian buka kembali buku semester 1, itu sama seperti permainan gerak dasar. Tapi di sini di bab 6 ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kombinasi gerak lokomotor. Jadi gerak dasar itu ada 3, kalau kalian masih ingat: lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif atau manipulasi. Nah, di sini gerakan-gerakan dasar tersebut di bab 6 ditambahkan dengan variasi gerakan permainan, ya. Kalau kalian kemarin sudah membuka link Bapak, sudah mengabsen dan sudah mengerjakan catatan yang kemarin jangan sampai hilang catatannya. Jadi nanti dikumpulkan dengan catatan tambahan yang sekarang, ya, sampai selesai untuk gerak dasar permainan. Nah, di tambahan kita di gerak lokomotor dengan menggunakan permainan, pertama latihannya banyak sekali caranya, ya. Pertama, yang kalian sudah catat kemarin adalah dengan latihan kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat. Meloncat dan melompat itu perbedaannya pada tumpuan kaki pertamanya untuk melompat, ya. Untuk lompat itu menggunakan dua kaki untuk menggunakan dua kaki untuk melompat. Sedangkan kalau loncat itu menggunakan tolakannya satu kaki. Tadi lompat itu tolakannya menggunakan dua kaki langsung, sedangkan kalau loncat satu kaki saja untuk tolakannya. Nah, mungkin kalian sudah bisa, ya, berjalan, nanti dikombinasikan di rumah: berjalan, berlari, dan meloncat. Meloncat adalah gerakannya tadi tolakannya satu kaki. Kemudian bisa juga berlatih dengan cara berjalan, berlari, dan melompat ke belakang. Ya, ini adalah gerakan-gerakan dasar dalam permainan, ya. Latihannya seperti ini. Kemudian yang kedua, kombinasi gerak berjalan, berlari, dan melompat dalam permainan. Misalnya permainan kucing-kucingan. Kalian tahu kan permainan kucing-kucingan? Kucing-kucingan ada yang menjadi kucing, kemudian ada yang berlari menjadi tikus, ya. Jadi kucing mencari tikus. Biasanya peraturannya kalau Bapak dulu, satu jadi kucing, kemudian yang lainnya jadi tikus. Itu ketika ingin ditangkap, apakah peraturannya harus berlari ataukah harus menunduk ketika ingin ditangkap, seperti itu. Jadi gerakan kucing-kucingan itu berlari, kemudian menghindar, meliuk, kemudian jongkok. Biasanya itu kalau peraturan yang permainan Bapak dulu. Kemudian permainan gobak sodor. Nah, siapa yang tahu permainan gobak sodor? Gobak sodor ini kalau di kita biasanya disebut galasin, ya. Jadi lapangannya dibentuk persegi panjang, terus diberikan garis tengah dan beberapa garis untuk penjaga, ya. Jadi dipetakkan. Kalian kalau misalnya ingin tahu permainan galasin seperti apa, di sini Bapak akan berikan contoh gambarannya, ya. Di sini ada gambarannya. Sini ada persegi panjang dan anak yang berjaga dan berlarian.
menghindari para penjaga. Sini harus sampai ke sana dulu, menginjak garis tanah dan balik lagi ke garis start, garis finish. Jadi go back sodor itu artinya go artinya pergi, back artinya kembali ke pintu. Jadi di sini permainannya kalau dari sini sampai keluar, kembali lagi ke sini garis start ya, tapi dengan cara menghindari para penjaga. Situ adalah permainan go back sodor. Nah, itu adalah contoh latihan-latihannya dalam lokomotor. Kemudian non lokomotor. Non lokomotor itu adalah gerakan tetapi kita tidak berpindah tempat. Contoh, kita mengayunkan tangan tapi posisi kita tetap di sini, tidak berubah. Kemudian meliukan kepala dan melambaikan tangan. Itu adalah contoh dari gerak non lokomotor. Atau bisa juga dengan mengayunkan kaki. Jadi kaki kita diayun ya, kaki kita diayun tetapi posisi kita tetap di tempat. Nah, itu adalah contohnya ya, gerak lokomotor. Non lokomotor, maaf ya. Gerak non lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat. Kemudian di dalam permainannya contoh banyak sekali untuk permainan di gerakan non lokomotor. Pertama, misalnya latihan dengan kombinasi gerak memutar, menekuk lutut, mengayun lengan dan meliukan badan. Itu biasa dalam pemanasan, biasa dilakukan dalam pemanasan olahraga, peregangan ya. Jadi pemanasan masuk ke peregangannya agar urat-urat atau otot-otot yang ada di tangan, di kaki, di badan, di punggung, di leher itu tidak tegang. Jadi dia akan merasa lentur, tidak tegang, sehingga akan meminimalisir terjadinya cedera. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya untuk gerak non lokomotor. Kemudian yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu gerakan biasanya didasarkan dengan pengaturan juga dari panca indera kita, mata, tangan, kaki, ya, badan kita, pendengaran, bisa jadi itu kemampuan seseorang untuk mengeluarkan bakatnya, kemampuan seseorang untuk melakukan bakatnya. Ya, contohnya seperti ini. Bakatnya anak ini adalah melempar bola. Dia bisa mengenai gerakannya adalah ketika dia memegang bola kasti, diberikan satu satu misalkan target, dia bisa mengenai dengan tepat. Nah, manipulatif adalah seperti itu ya. Gerakannya harus didasarkan dengan kemampuan siswa atau kemampuan anak ya, manipulatif. Paham nggak? Paham ya. Jadi kalau manipulatif itu juga harus dengan menggunakan alat biasanya. Jadi ada bolanya, contohnya melempar bola, contohnya menendang bola dengan keras, contohnya mengumpan bola, contohnya misalnya memvoli bola, memukul bola dengan tangan. Itu gerakan manipulatif. Tapi kalau cuman begini, tidak ada bola, berarti itu namanya mengayunkan tangan ya. Mengayunkan tangan, gerakan mengayun tangan. Tapi ketika ada bola, ketika ada alatnya, itu bisa juga dikatakan sebagai gerakan manipulatif karena ada alat yang digunakan kita untuk melakukan suatu aktivitasnya. Paham? Jadi lokomotor, non lokomotor sama manipulatif. Lokomotor gerakan berpindah tempat, badan kita pindah dari tempat satu ke tempat kedua, ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, itu gerakan lokomotor. Non lokomotor gerakan tetapi tidak berpindah tempat, kita bergerak di tempat, bergerak tapi kita tidak berpindah tempat, posisi kita tetap sama di dalam satu titik. Kemudian kalau manipulatif biasanya gerakan ini harus menggunakan alat. Contohnya tadi menendang bola. Kalau tidak ada bola, cuman
posisi menendang itu sama juga mengayun ya, karena tidak ada alatnya menendang bola misalnya, melempar bola. Kalau cuman begini, ini adalah mengayun, gerakan mengayun, jadi harus ada bolanya. Nah, itu adalah contoh dari 3 gerakan dalam suatu permainan: lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Iya. Sepertinya ini sudah selesai materi bab 6 ya. Bab 6, nanti ada tugas dari Bapak, simak terus ya grupnya. Nanti Bapak akan kirimkan tugas untuk aktivitas permainan. Jadi di rumah kalian lakukan tambahan catatan untuk materi aktivitas permainan bab 6 ya. Lanjutkan materi yang kemarin Bapak kasih untuk melengkapi materi yang sebelumnya. Baik, ini penjelasan Bapak di hari kedua pembelajaran aktivitas gerak. Baik, jika aktivitas permainan, maaf ya. Jadi aktivitas permainan di dalamnya ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya, cukup untuk tugasnya. Simak di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.